Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Sampai ketemu kembali dalam renungan harian. Sebelum kita mendengarkan renungan harian, marilah kita saudara bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara terkasih, kita dikuatkan firman Tuhan menjalani hari ini, hari Selasa, sebagaimana tertulis di dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Berbunyi demikian. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Di bahasa Batak dikatakan begini. Alai di bagasa damedo disaburhon perbue hati goran diaka namangulahon damei olak ni'ima sahana. Sering sekali kita salah menilai seseorang dalam hal kualitas khususnya. Kita langsung katakan sepertinya kurang kualitasnya. Atau mungkin ada seorang teman kita kualitasnya kurang. Tapi kalau kuantitas oke. Artinya hartanya ada, tetapi kualitasnya dalam berpikir kurang, kira-kira begitu. Tapi saudara terkasih, ternyata kita sering sekali terlalu cepat mengatakan seseorang tidak berkualitas dan segala hal yang sejajar dengan itu. Bagaimana kita menilai kualitas? Saya berkualitas, Anda seorang yang berkualitas, atau mungkin teman Anda itu adalah seorang yang berkualitas. Firman hari ini mengingatkan kita kualitas kita terletak pada hikmat yang berasal dari atas. Demikian konteks firman yang disampaikan di dalam kitab Yakobus pasal yang ketiga ini. Yang pertama adalah melakukan segala sesuatu di dalam lingkup hikmat, dan bukan hikmat yang dari dunia ini, tapi hikmat yang berasal dari atas. Sehingga bukan soal pengetahuan, bukan soal teori menentukan seseorang berkualitas. Ternyata jauh lebih dalam diingatkan oleh firman hari ini. Tak cukup hanya pintar berteori, tapi apakah apa yang dia ketahui, teori yang dia ketahui, yang dia hafal, yang dia ingat, apakah dia merealisasikannya dalam tindakan dan perbuatan? Itulah orang yang berkualitas. Oleh karena itu, saudara terkasih, mari benahi terus hidup. Saya membenahi hidup, saudaraku terus membenahi hidup. Bagaimana caranya? Terus terpaut pada hikmat yang daripada atas, yaitu Tuhanlah sumber segala sesuatu, di mana ketika kita mampu hidup di dalam damai, ketika kita mampu menebarkan damai dimanapun, itu bukti kita berkualitas. Kenapa damai menjadi bukti? Dan kenapa hidup dalam damai menjadi sebuah buah dari kualitas yang dimaksud? Karena damai itu boleh mencakup dua hal. Saya mampu menenangkan diri saya, hati saya, pikiran saya tenangkan. Itu adalah orang yang mampu hidup dalam damai. Kemudian saya mampu membangun relasi yang baik dengan orang lain. Membangun relasi yang baik dengan orang-orang di sekitar saya. Dan itu beres saya buat. Itulah hal
yang menunjukkan kita adalah orang yang berkualitas. Saudara terkasih, orang banyak sekali pintar, banyak sekali memahami teori, tetapi sering sekali tidak mampu menenangkan jiwa dan pikirannya. Kemudian juga sering sekali selalu bentrok, berdebat, dan berselisih paham, dan bertengkar di sana sini. Sebentar sakit hati, ya udah tinggalkan begitu saja. Bukan itu kualitas. Ternyata saudara, firman hari ini menguatkan kita. Mari kita kejar terus hidup yang berkualitas, yaitu terus terpaut hanya akan dan hanya oleh karena hikmat yang daripada Tuhan, yaitu berbuah di dalam damai, dan itulah kebenaran yang sesungguhnya. Sudahkah kita berdamai dengan diri kita, atau kita masih sering berontak? Mari benahi diri kita masing-masing. Atau masih sering kita menyalahkan diri kita dengan masa lalu yang terjadi, yang sudah terjadi, yang tidak bisa lagi kembali ke hal yang sudah terjadi itu. Mari menerimanya dan mampu menenangkan diri ke depan. Kemudian ketika kita membangun relasi yang baik dimanapun kita berada, kiranya kita tetap kuat untuk hidup di dalam kualitas dalam Tuhan, dari hikmat yang daripada Tuhan, dan kita terus kuat bersama dengan Dia. Tuhan menguatkan saudaraku, Tuhan memberkati kita untuk terus membenahi diri kita hari demi hari. Pasti berlalu, hari Senin semalam sudah berlalu, hari ini hari Selasa dianugerahkan Tuhan, pasti juga akan berlalu. Besok dan selanjutnya hari-hari akan berlalu pastinya. Tapi satu hal, marilah kita mengejar kualitas, yaitu hikmat yang daripada Tuhan, dengan terus menebarkan damai. Damai untuk diri sendiri dan damai untuk orang-orang di sekitar. Selamat berdamai. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami telah disapa oleh firman-Mu, agar kami terus hidup dalam buah kebenaran, yaitu damai sejahtera. Bukti kami punya kualitas adalah hidup di dalam damai dan mempraktekkan damai. Bukan sejauh pintar berteori, bukan sejauh hanya membaca saja, dan bukan hanya sejauh menonton dan mendengar saja, tapi mempraktekkan. Itulah orang yang berkualitas. Kami bersyukur diingatkan oleh firman-Mu agar kami terus kuat. Berkati jemaat-Mu dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap keluh kesahnya juga, dalam setiap sukacitanya juga. Biarlah semua terpaut dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami. Dengarkanlah doa kami Tuhan, dengarkanlah doa hamba-Mu ini, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu. Amin.